ya, dengan Menteri Keuangan. Jadi ada paket-paket bantuan yang nanti diberikan. Kalau mahasiswa itu ya ada program PKM, ada program magang, macam-macam gitu ya. Itu di laporan dipertanggungjawabkan. Kalau kerja di swasta, tentu nanti proyeknya apa yang dilakukan, maka itu harus dipahami dengan baik. Maka yang perlu dilakukan adalah memahami prosedur kerjanya. Gitu ya, targetnya seperti apa, kemudian nanti mekanismenya seperti apa. Tentu kalau proyek itu proyek dari pemerintah akan di monitoring setiap triwulan biasanya. Kalau enggak ya tengah dan akhir. Itu ada monitoring dari yang punya proyek. Jadi dipertanggungjawabkan. Nanti kalau tidak terserap harus dikembalikan ke negara. Itu aturan yang sudah ditetapkan. Maka saudara kalau aktivis itu melewati, kemarin saya mendengarkan ada BEM atau apa itu, MIPA itu datang. Itu sudah lewat, tidak bisa di SPJ-kan gitu ya. Jadi ada masa tenggangnya, jangan lewat. Walaupun saudara kegiatannya sudah ada di situ, tapi tidak segera dilakukan, maka akan hilang. Kenapa itu akan hilang? Karena takut nanti tidak dilakukan, kemudian diganti dengan kegiatan lain. Biasanya bidang kemahasiswaan begitu. Jadi harus jeli, ya, jeli. Demikian juga dengan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah itu aturan ketat, bulan November seperti ini itu harus ada sudah laporan akhir. Nah, diperiksa kira-kira di Desember. Gitu ya. Tadi saya sudah melaporkan proyek saya yang penelitian di UNES gitu ya. Alhamdulillah beres. Beberapa dari Jakarta belum beres. Di MIPA juga ada. Itu latihan begitu. Keluarannya apa? Itu target. Nah, orang yang biasa mengelola sistem program, kendali keuangan, maka akan nanti bisa di setiap sektor. Itu silahkan, ini sudah banyak yang bergabung, Mbak Noviana dan Mbak Rania untuk mempresentasikan melaporkan apa yang sudah dibaca, kemudian nanti apa manfaatnya. Silakan Mbak Rania atau Mbak siapa, Mbak Novia, gitu. Saya yang share screen. Silakan. Baik, saya akan izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang dan teman-teman semuanya. Di sini kami menjabarkan dari laporan yang desain program dan proyek penelitian untuk laporan penelitian intensif di Genting Highlands, Malaysia pada 1 sampai 17 November tahun 93. Terus kelompok 2 ini, kelompok kami terdiri dari 2 orang, ada Mbak Novi sama saya sendiri. Nah, untuk bagian yang akan dijabarkan pada hari ini itu bagian kedua, yaitu tentang pengalaman nasional dari beberapa negara tentang beberapa proyek pendidikannya. Nah, itu ada negara apa aja, yaitu Kamboja, Cina, Laos, Malaysia, dan Vietnam. Langsung aja ke negara yang pertama, yaitu negara Kamboja. Nah, pertama itu saya akan jabarkan dulu kondisi kebijakan dan masalah pendidikan yang basic, yang mendasar pada waktu ketika itu pada masa rezim Meroe. Maaf, saya kurang tahu cara bacanya. 1979 dinyatakan pendidikan saat itu sangat hancur. Pendidikan secara bangun kembali itu pada tahun
1979 sampai 1992. Mohon maaf nanti kalau suara saya putus-putus bisa dikasih tahu lewat unmute aja atau di chat box ya teman-teman dan Pak Bambang karena sinyalnya agak kurang bagus. Nah, itu juga sistem pendidikannya itu secara bertahap dibangun dengan bantuan oleh negara asing dan organisasi internasional. Sebenarnya tujuan utama pemerintah Kamboja dalam pendidikan mendasarnya itu pada saat itu adalah semua anak usia sekolah harus bersekolah, terus perbaikan dalam kualitas pendidikan, lalu penyesuaian dari kurikulum kepada siswa dan kebutuhan negara, lalu training atau retraining atau pelatihan gitu ya guru dan admin pendidikan, serta pemberantasan buta huruf. Jadi semua orang bisa membaca gitu. Nah, untuk kondisi secara detailnya, saya akan menjelaskan kondisi secara detail untuk pendidikan dasar dan pendidikan tingginya di Kamboja. Nah, kalau pendidikan dasarnya pada saat itu, ini penggunaan kata sekarang menurut saya kurang tepat, mohon maaf, pada saat itu terdapat sekolah di semua desa dan kota. Tetapi masih ada beberapa kendala utamanya, meskipun udah ada sekolah di semua desa dan kota, yaitu prestasi siswa atau pencapaian siswanya itu buruk. Ukuran kelas yang besar maksudnya kayak jumlah siswanya banyak tapi gurunya cuma satu, jadi ukuran kelasnya besar. Terus kekurangan bahan ajar, lalu kurangnya pemeliharaan gedung sekolah, jadi gedung sekolahnya tuh banyak yang kurang terpelihara, terus kompetensi guru yang rendah, lalu kekurangan guru di daerah terpencil, lalu gaji guru yang rendah. Itu untuk di jenjang pendidikan dasar. Lalu untuk di jenjang pendidikan tinggi pada tahun 1980 sampai 86 itu diselenggarakan 2 kampanye literasi melibatkan 93% tunanetra di Kamboja. Jadi ini kampanye literasi ini untuk mengembangkan atau memberdayakan tunanetra yang ada di Kamboja itu oleh pendidikan tinggi. Cuman dari kampanye itu banyak kendala dan ketidakberhasilannya, yaitu 2 kampanyenya itu dihentikan sebelum kampanyenya selesai. Lalu kurikulum kampanye itu tidak disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta, yang mana pesertanya adalah tunanetra. Terus buku bacaan tidak menarik dan jumlahnya tidak mencukupi. Lalu berikutnya saya juga mau menjelaskan kondisi pada saat itu untuk pelatihan guru. Jadi pada tahun segitu sudah dimulai adanya pelatihan guru, cuman sebagian besar guru sekolah dasar setidaknya memiliki pendidikan hanya SMP dan dilatih dalam kursus singkat setelah tahun 1979. Kemudian 17 sekolah pelatihan guru didirikan, menawarkan program pelatihan 2 tahun untuk lulusan kelas 8. Jadi sekolah pelatihan guru itu diperuntuk untuk mahasiswa yang udah lulus kelas 8 gitu, dan cuma programnya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian juga kurikulumnya tidak sesuai, pelatihannya buruk, dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Lalu kursus penyegaran untuk guru juga diselenggarakan tapi kualitasnya buruk. Penyegaran tuh maksudnya upgrading skill, kayak upgrading skill, refreshment. Nah, lalu di sini barulah UNICEF itu membantu proyek untuk perbaikan kualitas SD di Kamboja. Ini masih di Kamboja. Maksudnya membantu di sini lebih ke pendanaannya gitu. Nah, tujuan utamanya untuk mengurangi tingkat pemborosan kelas pertama sebesar 25% di 4 lokasi demonstrasi dalam waktu 4 tahun, mulai dari tahun 1993. Nah, komponen proyeknya itu ada manajemen, perencanaan, dan supervisi, kemudian pelatihan guru sekolah dasar,
kemudian pengembangan kurikulum dan buku pelajaran, kemudian pencetakan dan pendistribusian buku pelajaran. Nah, kemudian dari kegiatan proyek yang danai UNICEF itu, masukan dan kegiatannya terdapat 5 konsultan ekspatriat dan 5 tim nasional untuk dikembangkan, yaitu ada kompetensi guru sekolah dasar, pencapaian guru sekolah dasar, ujian, komputerisasi data yang terkumpul, pengelompokan kembali sekolah ke dalam klaster, kemudian dukungan infrastruktur. Nah, biaya yang dihabiskan itu mencapai 25 juta US dollar. Untuk kendala yang dihadapinya, kurangnya kapasitas SDM atau sumber daya manusia, kemudian risiko ketidakberlanjutan karena kondisi kerja dan kehidupan guru yang buruk, risiko ketergantungan, maksudnya pengaruh politik dan donor ekonomi, kemudian pendanaan yang tidak memadai terutama untuk infrastruktur, kemudian proyek skalanya terlalu kecil, maksudnya tidak mencapai tingkat nasional, itu jadi masih lokal. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke negara Cina. Di Cina juga pada saat itu sumber dayanya itu sangat terbatas dan Cina harus mendukung sektor pendidikan terbesar di dunia. Maksudnya itu karena Cina adalah memang negara terbesar di dunia kan, sehingga dengan sumber daya yang terbatas pada masa itu pergerakan pengembangan pendidikannya sangat-sangat lambat gitu karena memang skalanya besar, negaranya besar. Nah, untuk mengatasi kekurangan dana dari pemerintah pusat, maka diputuskan pada tahun 1985 bahwa setiap tingkat administrasi akan memiliki otonomi untuk mendirikan, mengelola dan membiayai sekolah, memobilisasi dia melalui berbagai saluran. Jadi mulai diberlakukan otonomi gitu karena wilayahnya yang terlalu luas. Nah, kemudian pelaksanaan kebijakan ini berhasil mengembangkan dan memantapkan pendidikan dasar lebih lanjut. Dengan hasilnya itu jumlah anak yang sekolah dasar itu bisa meningkat, terus orang-orang yang bisa membaca itu pada usia 15 sampai tahun juga bisa meningkat. Nah, salah satu masalah utamanya juga pada tahun itu adalah disparitas pembangunan pendidikan antara provinsi kaya dan provinsi miskin. Ya, jadi mungkin hal ini juga bisa kita perhatikan gitu karena relate dengan negara kita yang luas kayak gitu, ada provinsi yang kaya, ada provinsi yang miskin dan terjadi disparitas juga. Dan dulu hal ini juga dialami oleh negara Cina yang luas wilayahnya. Dan Cina pun telah meminta bantuan kepada the World Bank. Nanti kemudian lanjut, akhirnya setelah Cina meminta bantuan dari World Bank itu berhasil didanai, maksudnya berhasil diadakan proyek yang didanai oleh World Bank, yaitu pembangunan pendidikan di provinsi-provinsi miskin dimulai dari tahun 1992. Yang mana tujuan dari proyek ini adalah wajib belajar 9 tahun untuk semua anak pada tahun 2000. Sesuai dengan rencana pembangunan negara. Tujuan langsungnya atau tujuan misinya itu untuk memperbaiki akses pendidikan melalui pembangunan sekolah. Kemudian untuk memperbaiki efisiensi universitas dalam rangka menyalurkan pembekalan kependidikan mendasar untuk memperbaiki danaan pendidikan tingkat provinsi, pembiayaan dan pengelolaan melalui sistem informasi manajemen pendidikan, reformasi sistem ujian, pelatihan staf provinsi dalam pelaksanaan proyek. Nah, total investasi biaya yang disalurkan dari World Bank ini mencapai 110 juta US dollar. Nah, untuk pengalaman dan kendalanya dari proyeknya sendiri itu adanya kesulitan untuk memantau komponen software. Kemudian kemampuan pengembalian yang tidak mencukupi dari pemerintah negara dan provinsi untuk pengembalian pinjaman. Kemudian efek negatif dari ledakan ekonomi saat ini. Jadi saat
proyek itu dijalankan juga terjadi ledakan ekonomi. Nah, itu menyebabkan angka putus sekolah meningkat. Karena adanya pandangan dangkal orang tua mereka di sini, maksudnya orang tua siswa, untuk memberhentikan sekolah anaknya demi mencari uang. Jadi karena pada saat itu situasi ekonominya juga sedang tidak baik, jadi anak-anaknya lebih diutamakan, dikerahkan untuk mencari uang ketimbang untuk bersekolah. Dan itu membawa efek negatif ke pelaksanaan proyeknya ini sendiri. Kemudian dari efek negatif ekonomi itu juga berdampak ke guru. Banyak guru yang meninggalkan profesinya demi pekerjaan yang gajinya lebih besar. Tetapi dengan adanya masalah ini juga pemerintah Cina itu bersedia untuk menyelesaikan tren negatif ini dengan memobilisasi dan melarang penyerahan tenaga kerja usia sekolah. Seperti itu. Itu untuk negara Cina. Kemudian berikutnya kita ke negara Laos. Di sini jelasan tentang kebijakan atau statement dasarnya dulu pada kondisinya saat itu. Negara Laos adalah strategi pendidikan nasionalnya itu baru dibentuk tahun 1987 oleh pemerintah. Kemudian menjelang tahun 2000 ditetapkan anak usia sekolah harus bersekolah di pendidikan dasar dan terlatih dalam skill kejuruan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat seluruh wilayah. Di sini juga saya menjelaskan kondisinya pendidikan dasar sampai tingginya di Laos pada saat itu. Jadi pendidikan dasarnya itu tingkat pengulangan di sini maksudnya tidak lulus kelas gitu kalau bahasa Indonesianya. Tidak. Kalau misalnya di kita gitu kan, kalau misalnya nggak lulus kelas atau naik kelas kan harus mengulang kayak gitu, tingkat pengulangan dan out tinggi, terus belum tidak metode mengajar, lalu kelangkaan buku pelajaran, lalu kekurangan guru yang terlatih, kemudian juga rendahnya motivasi menjadi guru karena gaji yang rendah, kondisi bangunan sekolah dan fasilitas yang buruk, kemudian administrasi, keuangan, dan manajemen yang lemah. Itu untuk pendidikan dasarnya. Dan untuk pendidikan tingginya, kualitas pendidikan tinggi di Laos pada saat itu juga rendah karena yang mengajar di pendidikan tinggi itu dilakukan oleh guru pendidikan umum yang bekerja lembur tanpa kompensasi medisnya atau upah yang seimbang gitu, karena emang secara jam kerjanya juga sudah tidak efisien dan pasti kualitasnya itu menurun gitu, yang harusnya diajar oleh tenaga pendidik yang memadai, dosen atau lecturer yang lebih tinggi itu, ini diajarnya tuh cuman sama guru pendidikan umum yang mengajar di pendidikan tinggi pada saat itu. Lalu kemudian Laos di sini juga termasuk negara yang mendapatkan pendanaan untuk proyeknya itu, proyek pembangunan pendidikan didanai oleh World Bank, the Asian Development Bank, UNICEF, UNDP, Norway, Switzerland, dan lain-lain. Nah, tujuan dari proyeknya itu untuk memperluas dan memperbaiki kualitas sekolah SD dan SMP. Komponen proyeknya sendiri ada pembangunan kurikulum dan dukungan pedagogis. Ini lebih ke upgrading skill untuk tenaga pendidiknya, sama pembangunan kurikulum kayak pembaharuan buku pelajarannya, pendistribusiannya, dan lain-lain. Terus pendidikan mendasar untuk di daerah tertinggal, jadi memperluas pendidikan yang di daerah-daerah terpencil yang nggak bisa mendapatkan akses sekolah akses sekolah seperti itu, dan guru, lalu infrastruktur sekolah, lalu perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan juga administrasi pendidikan.
kayak manajemennya, keuangannya, dan lain-lain. Untuk identifikasi proyek persiapannya, sebuah sektor pembelajaran yang Asian Development Bank atau ADB sudah disahkan pada tahun 1980. Asian Development Bank, The World Bank, dan UNICEF mengidentifikasi, menyiapkan, dan menilai dalam desain pengaturan pelaksanaan diberikan perhatian khusus guna menghindari upaya duplikasi oleh dan demikian meminta pada tenaga kependidikan nasional terbebani. Untuk jemaah proyeknya, tiap komponen diatur oleh elemen yang bertanggung jawab atas dan struktur pendidikan. Untuk kendalanya ini yang ditemukan selama berjalannya proyek ini adalah pertama, rendahnya tingkat pengeluaran untuk pendidikan dari pemerintah. Kemudian kurangnya pengalaman dari staf pengembangan kurikulum. Kemudian kurangnya tujuan dan pedoman yang jelas untuk pelatihan guru. Jadi mungkin ini pelatihan gurunya itu masih terlalu abstrak gitu ya. Jadi nggak berhasil untuk bisa membangun skill gurunya lebih detail kayak gitu. Kemudian buruknya perencanaan dan sistem informasi, terutama punya komunikasi antara tingkat pusat, provinsi, dan lokal. Kemudian kurangnya regulasi umum untuk manajemen pendidikan dan kurangnya donor yang tidak memadai. Itu untuk negara Laos. Kemudian berikut negara Malaysia melanjutkan. Silakan. Silakan ya, lanjut. Oke, selanjutnya adalah dari negara Malaysia, di mana kebijakan dan masalah pendidikan dasarnya. Yang pertama adalah Malaysia tidak memiliki program literasi nasional. Kemudian Malaysia memiliki administrasi pendidikan terpusat dengan unit bawahan di negara bagian dan tingkat kabupaten. Kemudian kualitas pendidikan bervariasi menurut institusi. Salah satu alasannya adalah validitas yang tidak memadai dan koordinasi tes yang diselenggarakan oleh guru. Kemudian pendidikan non-formal, program dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dan semi pemerintah. Kemudian pengeluaran pendidikan adalah tanggung jawab dari pemerintah federal. Kemudian penyebab lain dari variabilitas kualitas pendidikan dasar adalah kekurangan guru sekolah dasar meskipun banyak lulusan pendidikan guru. Kemudian kekurangan ini karena kesempatan untuk promosi untuk posisi administratif dan untuk pekerjaan yang menarik di perusahaan swasta. Next. Untuk selanjutnya adalah proyek pengujian dan evaluasi berbasis sekolah, di mana di sini terdiri dari masalah, kemudian tujuan keseluruhan, kemudian komponen proyek, kemudian kegiatan, dan identifikasi dan persiapan proyek. Next. Nah, untuk yang pertama adalah masalahnya adalah kelemahan dalam validitas dan reliabilitas tes yang ditetapkan oleh guru kelas. Kemudian terbatas jumlah narasumber di bidang ini, kurangnya koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tes. Kemudian untuk tujuan keseluruhan, yang pertama adalah untuk melatih guru dalam keterampilan pengujian dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadikan tes berbasis sekolah berkualitas tinggi sebagai alternatif yang dapat diterima daripada pengujian terpusat. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen proyek, di mana di sini terdiri dari dua, yaitu pelatihan pelatih di tingkat nasional dan di tingkat negara bagian. Nah, negara bagian ini kalau di Indonesia seperti provinsi, seperti itu. Kemudian kegiatannya sendiri, yang pertama ceramah atau lokakarya, ini sejenis workshop, kemudian tugas atau seminar untuk pelatih, kemudian yang kedua adalah kursus dan workshop untuk penjangkauan untuk guru, yang ketiga adalah melatih narasumber untuk memungkinkan mereka menjadi agen independen untuk meningkatkan pengujian dan evaluasi. Next.
Nah, kemudian untuk identifikasi dan persiapan proyek yang dilakukan oleh penyelenggara yaitu menyiapkan penilaian, kemudian identifikasi sumber daya manusianya, kemudian desain isi dan proses proyek, kemudian pembiayaan proyek, kemudian identifikasi calon peserta, mengundang peserta, dan menyiapkan lokasi dan persiapan tempat khusus. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen proyek, di mana diselenggarakan oleh Institut Aminuddin Bagi atau IAB, yang hasil yang dicapainya yang pertama adalah tujuan proyek ini tercapai di mana peningkatan dalam tes konstruksi guru, kemudian peningkatan kepercayaan dan perluasan SDM, kemudian koordinasi atau komunikasinya lebih baik. Alasannya karena program pelatihannya sudah baik, kemudian ahli pelaksana yang berdedikasi, kemudian terintegrasi pendekatan agensi dan tim, kemudian proses pembelajaran yang berhubungan langsung dengan kinerja tugas di sekolah-sekolah. Selain itu juga evaluasi ini dalam manajemen proyek, perluasan pelatihan yang lambat meskipun permintaan tinggi. Nah, alasannya ini karena pemilihan peserta tidak dikontrol langsung oleh IAB. Next. Untuk selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, di mana di sini melalui supervisi dan pelaporan. Dengan masalahnya, tim proyek tidak dapat memantau kualitas pengujian di sekolahan. Evaluasinya, semua orang yang dilatih tidak dapat menjadi personel kunci. Kemudian instansi pelaksanaan harus dilibatkan dalam pemilihan peserta, kemudian perlu pelatihan yang lebih spesifik atau pengujian untuk mata pelajaran atau domain yang berbeda. Next. Untuk selanjutnya adalah proyek pelatihan guru, di mana terdiri dari isu utama, tujuan, strategi proyek, kemudian identifikasi dan persiapan. Selanjutnya adalah manajemen proyek, kemudian masalah, selanjutnya langkah-langkah yang dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan. Yang terakhir adalah pemantauan. Next. Nah, yang pertama dalam proyek pelatihan guru ini, isu pertamanya adalah kekurangan 22.000 guru pada sekolah dasar dan 8.000 guru di sekolah menengah. Untuk tujuan proyek ini untuk melatih guru yang cukup berkualitas dan untuk memenuhi kebutuhan melalui lebih banyak lagi pelatihan yang efisien. Kemudian dalam strategi proyeknya diselenggarakan pada bulan Juli dan Desember. Untuk alokasi waktunya adalah 4 semester ditambah praktikum, kemudian sistem kegiatan dengan waktu yang fleksibel. Next. Untuk selanjutnya, identifikasi dan persiapan identifikasi yang dilakukan oleh panitia perencanaan Departemen Pendidikan. Kemudian untuk persiapannya oleh perencanaan dan pengembangan Departemen Pendidikan Guru Divisi direncanakan untuk membangun 7 TTC tambahan, meningkatkan yang lain, dan mengembangkan staf kompetensi sebesar 50% pasca sarjana pada tahun 2020. Di mana TTC ini adalah sebuah program, TTC ini adalah Topography Training Center, di mana program ini dimiliki oleh lembaga khusus yang berfokus untuk memberikan pendidikan dan pengembangan keahlian. Singkatannya apa TTC? Kepanjangan Topography Training Center, Pak. Topografi? Iya. Oh. Lanjut. Bisa di next, Rania. Untuk selanjutnya yaitu manajemen proyek Departemen Pendidikan Guru Divisi Perencanaan dan Pengembangan. Yang pertama adalah masalahnya pendanaan belum dijamin, kemudian kelebihan kapasitas TTC, kemudian kekurangan dosen, kekurangan kandidat yang cocok. Kemudian untuk langkah-langkah yang dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutannya, yang pertama adalah fokus pada pelatihan ini in service setiap 5 tahun dari tahun 1996 dan seterusnya untuk
diatasi kekurangan dalam pendidikan dasar. Kemudian peningkatan gaji. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan jenjang karir guru. Untuk pemantauannya, panitia pemantau memantau kurikulum, keberlangsungan kurikulum, kemudian fasilitas, kemudian pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian kepala sekolah melapor kembali kepada direktur, termasuk daftar periksa. Untuk evaluasinya sendiri, pentingnya faktor waktu dalam perencanaan. Next. Untuk selanjutnya yaitu berasal dari negara Filipina, di mana dalam negara ini memiliki kebijakan dan masalah dalam pendidikan dasar. Yang pertama, tujuan dari kebijakannya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh paling tidak pendidikan dasar. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu untuk menyediakan personal atau fasilitas dan bahan yang memadai untuk semua sekolah. Kemudian untuk mengatasi tuntutan yang berubah akan pengetahuan dan keterampilan dasar. Untuk targetnya sendiri dalam kebijakan ini adalah menaikkan tingkat melek huruf yang nyata, meningkat dari 95% pada tahun 1993 menjadi 98% pada tahun 1998. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat melek huruf fungsional, meningkat dari 73,35% menjadi 80% setiap tahun pada tahun 2000. Kemudian tingkat partisipasi tingkat dasar meningkat dari 86% menjadi 94,2% pada tahun 1998. Kemudian yang terakhir adalah tingkat prestasi siswa meningkat dari 63% menjadi 72% pada tahun 1998. Next. Kemudian proyek lokal karya aksi literasi intensif atau ILAU dalam tujuan keseluruhannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi yang buta huruf untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan keterampilan keaksaraan sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan suatu negara. Untuk sasarannya sendiri adalah pemuda sekolah, kemudian perempuan, kemudian perdesaan, dan orang miskin di perkotaan. Next. Kemudian masalah dan penyebabnya yaitu modul literasi dan mata pencarian disiapkan, dicoba, diselesaikan, disifat, dan dimanfaatkan di negara. Sejumlah pusat membaca atau belajar dibangun, kemudian peningkatan sebesar 0,75% dalam tingkat melek huruf fungsional, kemudian kesulitan yang ditemui selama implementasi kelas keaksaraan atau buta huruf yang tersebar, kemudian kurangnya jumlah pusat membaca atau belajar, kemudian kurangnya guru terlatih untuk daerah terpencil, kemudian pendanaan yang tidak memadai. Next. Kemudian pada negara Vietnam, kebijakan dan masalah pada pendidikan dasar ini, Vietnam telah mencapai kesuksesan besar dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat melalui pendidikan dasar. Saat ini, 88% dari penduduknya melek huruf dan lebih dari 9 juta anak berusia 6 hingga 15 tahun bersekolah pada kelas sekolah dasar. Kemudian untuk melaksanakan Undang-Undang Wajib Belajar, pemerintah telah menetapkan tujuan utama untuk tahun 2020 sebagai berikut, di mana 90% dari anak-anak berusia 15 tahun akan menyelesaikan pendidikan dasar. Kemudian semua anak berusia 15 tahun akan menyelesaikan kelas 3. Kemudian jumlah guru yang cukup akan disediakan untuk mencapai tujuan ini. Namun, pendidikan dasar masih dilanda sejumlah masalah. Yang pertama adalah jumlah buta huruf tetap besar, kemudian kualitas dan koefisien pendidikan tampaknya menurun, dengan angka putus sekolah yang tinggi dan tingkat pengangguran. Kemudian tuntutan untuk memperbarui sistem belum terpenuhi, kemudian kekurangan ruang kelas dan perlu memperbaiki atau mengganti banyak ruang kelas yang ada.
Kemudian kurangnya ruang kelas memaksa banyak sekolah dasar untuk beroperasi dalam 3 shift per hari yang sangat merugikan mutu pendidikan. Kemudian kurangnya buku teks atau alat bantu pengajaran lainnya. Kemudian kekurangan guru pendidikan dasar yang cukup besar, kemudian banyaknya yang meninggalkan sekolah untuk menjadi buruh maksud saya. Kemudian dari ini menemukan lebih banyak sumber daya untuk mencapai pendidikan dasar universal adalah salah satu dari prioritas pemerintah. Untuk itu, sejak tahun 1990, pemerintah telah meminta Bank Dunia untuk membiayai proyek pendidikan dasar. Kemudian, usulan proyek pendidikan dasar yang didanai Bank Dunia dengan memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, kemudian meningkatkan akses siswa ke sekolah dasar, kemudian menguatkan manajemen pendidikan dasar. Next. Kemudian untuk aktivitas utamanya sendiri ada 3, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar, kemudian meningkatkan akses siswa ke sekolah dasar, dan menguatkan manajemen pendidikan dasar 9 nasional. Di mana pada peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dasar ini, yang pertama adalah memperkuat kapasitas sektor untuk mengembangkan, mencetak, dan distribusikan buku teks dan bahan pembelajaran serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutannya. Untuk selanjutnya yaitu menyediakan alat bantu untuk mengajar untuk sekolah dasar dan perguruan tinggi pelatihan guru. Kemudian membantu pelatihan guru untuk daerah terpencil dan etnis minoritas. Kemudian yang memperkenalkan praktik pengajaran kelas rangkap di daerah terpencil dan dimanapun diperlukan. Pendidikan bilingual untuk memenuhi kebutuhan siswa etnis minoritas. Kemudian untuk peningkatan akses siswa ke sekolah dasar, yang pertama adalah rehabilitas dan peningkatan yang ada, dan membangun primer baru fasilitas pendidikan termasuk pasokan air, perabotan, dan fasilitas sanitasi. Kemudian untuk penguatan manajemen pendidikan dasar 9 nasional dengan jaringan pendidikan dasar yang terdiri dari bantuan teknis, pelatihan, dan studi. Next. Cukup sekian dari presentasi kami, saya kembalikan ke Rania. Oke, baik, terima kasih Novi. Karena presentasinya sudah selesai, mungkin dari teman-teman atau dari Pak Bambang ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, saya tanya dulu sebelum ke teman-teman yang lain. Ini kan rata-rata yang dikaji negara berkembang kecuali Cina tadi ya. Cina, masalahnya sama, tentu masalahnya SDM, kemudian tingkat pemerataan, gitu ya. Tentu kalau Cina mirip kita luas, gitu. Kalau Malaysia tidak begitu luas, Vietnam juga tidak begitu luas, sehingga itu bisa jadikan pembanding yang ideal sebenarnya Cina, gitu ya. Cina meskipun dulu tersiok-siok, karena ada hal yang lain mungkin bisa disampaikan nanti di sini. Kenapa dia langsung melejit pendidikannya, gitu ya. Sektornya perdagangan bagus, pendidikan bagus. Sekarang Cina itu menguasai. Teknologi bagus. Nah, meskipun awal-awal di nomor 2 kan, misalnya produk Cina, gitu kan. Produk Cina itu, saudara kalau beli produk Cina kelihatannya tidak begitu suka. Padahal semua sekarang elektronik itu tempatnya di Cina pengolahannya. HP gitu ya, Cina itu. Ya itu, walaupun di sana saudara HP-nya nanti dikelola di Cina. Nah, Cina itu mempunyai politik dagang yang baik, gitu ya, ada dumping, ada perlindungan. Sehingga bagi pengusaha itu aman, dilindungi di dalam. Mungkin sistemnya finansial. Nah, dari segi pendidikan bagaimana? Nanti saya dijelaskan dari segi pendidikan kenapa dia lebih
lompatannya lebih bagus, negaranya lebih besar daripada kita, pulaunya juga tersebar-sebar. Kalau saudara lihat itu di film-film di YouTube itu ngeri itu, naik motor terus nyebrang, dia harus naik ke tangga gitu kan sambil gendong anak gitu. Nah, lihat di YouTube itu ngeri sekali. Berarti untuk dia juga miskin seperti negara kita waktu dulu, karena akses pemerataannya tidak sama. Seperti kita kalau dibandingkan di Jakarta, di Jawa Tengah dengan Irian Jaya itu tentu lain. Cina juga begitu, Cina di Shanghai, Cina di Yakuta, di Wuhan, kayak bagus-bagus dia juga. Tapi yang di pedalaman gitu, nanti coba saudara searching di pedalaman Cina, gitu ya, dia harus jalan, gitu. Orangnya memang pekerja keras, laki-laki maupun perempuan, gitu ya, laki-laki maupun perempuan pekerja keras. Jadi itu yang luar biasa, kerja keras. Sehingga apa namanya, Kali Sul mau selesai kok baru gabung, sering telat. Jadi sehingga itu menjadi apa namanya, kelebihan. Nah, saya tanya itu sama Mbak Rania dan Novian, apa yang bisa diambil dari lecitan perkembangan terutama pendidikan di Cina, gitu. Yang bisa diambil untuk kita ambil manfaatnya. Silakan. Dua-duanya, Rania dan Novia. Ya, baik, makasih Pak Bambang. Mungkin dari saya dulu ya. Kebetulan juga tadi yang menjelaskan di Cina itu saya. Kalau dari artikel tersebut, itu kan menceritakan tentang pada tahun segitu, maksudnya zaman dulu banget, dan menjelaskan tentang perjalanan Odia susah, terus kemudian dapat pendanaan project dari siapa namanya, dari World Bank. Apa yang dapat saya ambil tuh kalau dari Cina mungkin ini sih Pak, di akhir meskipun akhirnya proyeknya itu banyak ketidaksuksesan dan kalut tuh karena kondisi ekonomi yang sedang nggak baik-baik juga waktu itu, meledak gitu kan, terus malah kayak si siswanya yang pergi dari sekolah dan bekerja, terus guru juga ninggalin profesinya, tapi tuh pemerintah Cinanya bersedia untuk menyelesaikan tren tersebut dengan dia punya pemerintah tuh melek dan peka gitu loh, terus kemudian memobilisasi siswa supaya gimana caranya dialihkan balik lagi ke sekolah dan melarang adanya penyerapan tenaga kerja usia sekolah gitu. Jadi masalah itu tetap ada, tapi mungkin pemerintah itu memahami masalahnya dan mau bertindak untuk ngambil action ke masalahnya tersebut. Kalau menurut saya kayak gitu mungkin Pak. Kalau dari Mbak Novi gimana? Silakan, Novia punya gambaran. Nambahin sedikit aja sih Pak, sebenarnya semua permasalahan itu tuh bisa terselesaikan kalau semua tuh ikut serta dalam membantu proses itu gitu loh. Jadi kan semuanya pendidikannya itu bermasalah, terus kemudian ekonominya mereka naik. Nah dari ekonomi ini terus mereka pikir pendidikan itu penting. Nah untuk lebih memajuin ekonominya mereka, jadi pendidikan itu juga harus turut untuk didorong buat maju kayak gitu. Jadi bisa selaras gitu loh Pak. Jadi selagi masih ada uang dan masih ada kepedulian untuk negaranya, itu pasti bisa bakalan tetap maju kayak gitu. Beda kalau di Indonesia kan kayak independen gitu loh Pak. Tuh. Oke, jadi di negara-negara yang berkembang seperti kita gitu ya, tentu usia produktif kerja itu dulu tidak diatur. Jadi belum sekolah aja kerja boleh, sekarang nggak boleh, ditangkap oleh jabat. Kalau itu ketahuan demenaker akan ditutup gitu. Contoh itu yang di mana itu, Jeporo itu anak kecil kan, dia sekolah enggak, ngampas dia gitu, hasilnya banyak. Siapa yang Jeporo sini? Tidak ada. Jepara tidak ada. Temanggu kita nonton Temanggu
Temanggung itu waktu panen tembakau gitu ya, anak sulit sekolah. Ngerajang aja nanti sudah dapat uang banyak. Gitu ya. Ngerajang, kerja ngopes-ngopesi apa namanya, tembakau itu sudah dapat banyak. Nah, itu sekarang tidak boleh. Harus punya keterampilan. Karena kalau dia punya pendidikan, maka income generate-nya, jadi pendapatannya juga akan meningkat. Jadi kalau dia pekerja kasar tidak punya keahlian apapun, ya dibayar murah itu. Bayar murah. Tapi kalau dia punya skill, punya apa namanya pendidikan, jenjang pendidikan tinggi, tentu bayarannya lain. Itu ya, itu yang bisa kita ambil nanti. Makanya sekolah itu menjadi bahan yang utama dulu, investasi masa depan. Tidak bisa langsung terukur setelah lulus terus apa, tidak bisa. Orang sukses itu dilihat nanti setelah lulus sekian puluh tahun baru lihat. Itu proses yang sangat panjang, seperti saudara itu kan baru proses dari perangkat awal. Ukurnya ya nanti 10-20 tahun. Tidak bisa langsung dipotret sekarang, lulus terus dapat. Kalau lulus terus dapat itu vokasi pekerjaan. Seperti STM, kemudian vokasi, kemudian lari ke pabrik, nah itu pekerja. Nah, pendapatannya tentu berkurang. Apa namanya, dari segi finansial gajinya berkurang dibandingkan sarjana. Karena dia operator, tidak sebagai penentu sebuah kebijakan di lingkungan itu. Itu yang maka pentingnya pendidikan itu di depan. Gitu ya. Silakan kalau mau diskusi, saya kembalikan pada Pak Rania dan Novia. Saya menguatkan hanya itu udah awal tadi. Ini kolisul tidak saya ACC masuk, sudah terlambat lama. Sudah 2 kali saya reject. Sudah saya hitung tidak masuk. Karena saya amati sejak awal itu dia selalu terlambat. Gitu ya. Saya mengetris gitu ya. Jadi tidaknya dalam itu saya buat catatan di saya. Bahkan catatan di Sikadu itu, nah ini terlambat itu sudah. Gitu tadi sudah 2 kali minta join, tidak saya ACC. Biar untuk pelajaran ya, join itu tepat waktu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Babang buat tanggapannya tadi. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan mungkin atau tanggapan, bisa di unmute aja atau di chat box. Kolisul itu rumahnya mana, Mbak Rani? Kolisotul. Kolisotul. Saya kurang tahu Pak. Lura, MBKM loh, temanmu loh. Iya, dari UNS juga, cuman kurang tahu Pak karena di UNS juga nggak sekelas sama saya dan belum gitu kenal Pak. Oh gitu ya. Dia kuliah ya tepat waktu lah. Gitu ya. Meskipun ini kondisi daring gitu, jadi saya pun mengamati siapa yang join tepat, siapa yang tidak, itu terlambat itu saya punya catatan lain gitu ya. Ada? Kalau tidak ada ya cukup saya pikir gitu ya, tidak apa-apa. Jadi diskusi kita cukup, kita sudah ambil hikmahnya dari belajar pengalaman di luar negeri. Kondisi dulu ya, bukan kondisi sekarang. Kondisi dulu ternyata. Kalau punya kondisi sekarang mungkin jadi menarik tadi ya. Kondisi dulu di bukunya itu, kondisi sekarang gimana, perkembangannya pesat sekali. Di Cina itu modelnya seperti di Thailand. Thailand itu perguruan tinggi yang semacam IPB. IPB itu kan dia pertanian, dia itu support tentang pertanian. Maka kan durian Bangkok itu, jambu Bangkok, yang terkenal Bangkok. Maka IPB dulu pernah diolok-olok. Institut pertanian Bangkok gitu ya, diolok-olok itu sama perguruan tinggi lain. Jadi mosok kalah gitu. Kuliahnya mereka di Indonesia. Pemerintahnya memperhatikan betul. Sehingga itu menjadi terkenal. Coba durian biasa, misalnya duriannya siapa itu? Duriannya rumahnya mana? Di sana ada durian enggak? Di Tangerang Pak. Enggak ada kalau durian. makan durian ya beli nunggu musimnya gitu Pak. Beli.
Novia rumahnya Pemalang. Boyolali, Pak. Yolali, tidak ada durian. Ada, Pak, di rumah. Di luar dijual. Jadi di UNES itu, di Gunung Pati itu sentra durian. Tapi duriannya durian lokal. Yang kecil dulu, rasanya ya pahit enak. Kalau kecil pahit, tidak cocok. Maka harus besar, pahit, terus musimnya terus-terusan. Itu seperti di Bangkok itu, durian montong ini. Maka sekarang dicampur monti, montong, gunung pati, besar gitu, bejodong gitu. Wandel, rasanya kalau montong itu kan manis. Orang pecinta durian itu bukan manis yang enak, pahit. Gitu, aneh lah, pahit. Karena apa? Alkoholnya tinggi. Makan sedikit terus ngeluh kan gitu, itu tinggi. Itu saya juga pecinta durian dulu itu. Sebelum saya ya semakin tua harus dikurangi. Itu kalau tidak makan yang pahit, tidak terasa. Di Purworejo itu ada daerah Bagelen itu, sini ada Purworejo, itu tempat durian. Manis. Saya kalau makan dulu ngeri itu waktu masih muda itu ya. Sekarang sudah saya kurangi. Jadi ya tidak apa-apa, tapi mengurangi diri. So, nah, teridentifikasi itu. Gitu ya, mengurangi diri. Gitu ya. Jadi di inovasi gitu, petaninya jadi kaya-kaya. Nah, di sekitar UNES ada kebun-kebun durian itu sudah dimodif seperti itu. Itu pemuliaan. Jadi pemuliaan. Novia itu belum pernah ke UNES. Sudah pernah datang belum? Sudah ya? Hanya di Semarang, Pak. Di Semarang ya. Sekarang di Semarang ya? Semarang. Iya, Pak. Musim durian yang mahal ya di tempat yang jelas tertentu. Gitu ya, tertentu. Kalau kelas mahasiswa makan durian harga 150 atau 200 paling. Bahasa untuk makan nasi bisa seminggu kan gitu, tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa kalau dijajak gitu ya. Oke, cukup saya pikir gitu. Terima kasih. Minggu depan sebelumnya di-share ya seperti Mbak Rania. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Validasi ya, nanti divalidasi ya. wabarakatuh, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Yuk.